Ya, selamat sore Sobat Investor. Kali ini kita akan berdiskusi pendek untuk mengenali ciri-ciri saham yang diakumulasi. Pada kesempatan kali ini kita akan memakai contoh BBKP, Bank Bukopin, untuk menganalisa pergerakan akumulasi dari perusahaan institusi. Nah, kalau kita lihat sekilas ke belakang, BPKP ini sempat naik dari sebelumnya 300 di bulan Desember, lalu naik dengan cepat ke level 850 di bulan Januari, lalu perlahan turun. Nah, jadi yang kita harus perhatikan untuk tanda-tanda akumulasi apa sih? Pertama, kita harus lihat dulu bahwa pergerakan BPKP itu mulai stabil. Jadi dari Januari BPKB itu bergerak liar ke bawah gitu, jadi nanti naik lagi. Nah, setelah mulai stabil, kita perhatikan, dan juga yang kita harus lihat adalah volume. Jadi dari awal tahun ini volume tinggi, nah kita harus melihat volume agak merendah, kalau bisa serendah-rendahnya. Kenapa harus rendah? Karena itu berarti BBKP tidak berada dalam berita atau dalam pantauan orang-orang awam seperti kita, seperti itu ya. Nah, juga harus kita pantau bahwa secara volume itu pada saat naik masih baik gitu. Nah, kalau kita perhatikan BPKP selama eh, periode akumulasi ini, nah kita coba zoom sedikit ke periode bulan Maret ya. Jadi pada bulan Maret ini pergerakannya sudah mulai stabil walaupun masih turun, cenderung turun. Kita coba perbesar per candle-nya. Dari segi volume sangat rendah ya, terutama kita lihat di bulan April ini hanya sekitar 30 juta begitu ya. Nah, tapi ada waktunya di mana pada saat PPKP naik seperti di bulan Juni, ini volume hijau besar. Jadi artinya ada ketertarikan untuk membeli BBKP, cuma terlihat turun lagi. Ini dugaannya adalah uh, dari BBKP sengaja ditahan, ditarik turun supaya uh, kembali bisa membeli dengan perlahan. Nah, jadi kuncinya adalah perlahan. Uh, Begitu juga tanggal 22 Juni, setelah naik ditarik turun ke bawah. Walaupun demikian pun volume selama hari turun di bar berwarna merah, volumenya sangat kecil ya. Nah, lalu setelah, tentu saja setelah yang kita ketahui sekarang, walaupun dari eh, perusahaan institusi bisa saja mencoba menahan BPKP, tapi karena semua sudah mulai membeli, jadi volumenya sudah naik seperti itu. Nah, untuk kita semua pertanyaannya, BPKP ini akan kemana? Nah, kalau kalau kita boleh perhatikan di sini, memang all time high, bukan all time high ya, high di Januari itu di 850. Sementara kalau kita boleh melihat harga akumulasi itu di sekitar mungkin di sini. Ya, kalau kita boleh gambarkan, makanya kotak ini sangat penting, sekitar antara 400 sampai 500. Nah, apakah eh, perusahaan institusi akan menjual di harga sekarang 600? Kami rasa tidak, karena kalau mereka mulai menjual ya, dan mereka menjual semua pada hari ini, eh, BPKP akan turun kembali ke 500. Nah, jadi seperti itu. Dan juga boleh dilihat bahwa sebenarnya banyak sekali volume pembelian di eh, tanggal 5, tanggal 4 dan 5 Agustus. Ya, ini hampir 2 miliar saham berpindah tangan. Jadi ada juga banyak kita-kita juga yang membeli di sini. Jadi kemungkinan besar akan dibawa naik terus, tidak ke arah sini. Tentu saja bisa saja BPKP turun ke level 400 lagi, bisa saja. Tapi apa namanya, perusahaan institusi yang sudah membeli di sini maka masih break even. Ya, jadi nanti langkah selanjutnya kalau seperti itu adalah kita harus perhatikan level-level support. Ya, apakah tertembus atau tidak. Kalau tertembus ya boleh kita stop loss dulu. Seperti itu. Begitu juga dengan cara membeli ya. Kalau di sini sebelum naik kita bisa mengambil spekulasi ya dengan level support. Kalau memang misalnya support angka 394 ini tertembus, ya stop loss dulu.
begitu, karena support berikutnya kalau tidak salah di level 300 seperti itu. Nah, jadi eh, kalaupun seperti itu, nah selanjutnya kita coba average up, ya, beli di atas untuk level-level contoh seperti ini. Ya, ini level di 490 seperti itu. Apakah ini level yang baik? Mungkin tidak terlalu baik, tapi juga lebih aman, ya. Kalau dalam kasus gudang saham, kita membeli di level sini, ya, ketika menembus 460. Lebih spekulasi, tapi seperti dibilang, ya, kalau memang sudah keangkat naik, mungkin BPKP akan dibawa ke atas. Saat ini potensi 800, tapi kita harus lihat pembentukan candle setelah naik di level ini, ya. Apakah menjadi seperti ini, lalu naik lagi, atau seperti apa. Cuma dari kita itu, kita akan coba untuk memasang trailing stop dimanapun itu berada. Oke, itu saja update pendek dari saham BPKP. Semoga membantu untuk mengidentifikasi pola akumulasi dari sebuah saham. Boleh juga komen dan memberi saran saham apa yang bentuknya mirip-mirip dengan BPKP dari segi pola akumulasi. Terima kasih.